Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Angelina sebagai dosen mata kuliah modul pajak pribadi dan badan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari modul yang telah kami buat. Dengan saya sendiri Yulia Endang Simanjuntak dengan NIM 31120111064 bersama dengan teman saya Yuni Sartika Simbolon dengan NIM 31120111046. Kemudian ada Ayu Rahayu dengan NIM 31120111048 dan Jessica Laita Kasih Silalahi dengan NIM 31120111057. Mungkin kita langsung saja ke profil perusahaannya. Di sini kami membuat modul dengan nama perusahaan PT Jaya Maju. PT Jaya Maju ini merupakan perusahaan dagang yang didirikan pada 1 Januari 2017. PT Jaya Maju telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada 1 Januari 2018 dengan nomor NPWP dan PKP sebagai berikut. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jasa beli furniture seperti yang terbuat dari kayu. Bisnis utamanya yaitu menjual barang-barang furniture seperti meja, kursi, dan lemari. Di sini bisa kita lihat perusahaan yang kami dirikan beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Batam Center yang berada di Kota Batam dengan kode pos 29461. Perusahaan ini merupakan non-BUT dengan tahun buku 2021 dan jenis laporan keuangannya perusahaan dagang. Di perusahaan yang kami buat di modul ini dengan nama pimpinan perusahaan Ibu Angelina dengan jabatan Direktur Utama. Sedangkan nama pejabat penandatangan sudah memiliki NPWP dan namanya yaitu Ibu Angelina dengan jabatan Direktur Utama. Struktur organisasi dari perusahaan kami bisa kita lihat di sini. Direktur utamanya Ibu Angelina, di bawahinya yaitu ada sekretaris beserta internal auditor. Untuk sekretaris bernama Anissa dan internal auditor bernama Yulia. Di bawahnya kita bisa lihat staf yang lainnya yang memiliki manajer accounting Ibu Yuni, manajer personal dan umum Ibu Jessica, manajer pemasaran Ibu Ayu, beserta dengan staf-stafnya seperti staf bagian kas, staf bagian payroll, staf bagian pembelian, staf bagian gudang, staf bagian penjualan, staf bagian pajak, staf humas, staf personalia, dan staf pemasaran. Adapun rincian dan tugas dari tanggung jawab direktur beserta pegawai setiap departemennya, seperti yang kita ketahui, yang pertama ada komisaris, memiliki tanggung jawab mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan utama perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi, dan melakukan pengawasan terhadap rencana kerja. Yang kedua bisa kita lihat direktur memiliki tanggung jawab untuk memimpin serta membawahi seluruh departemen dan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan, mengawasi semua kegiatan yang ada di perusahaan, dan juga menetapkan target penjualan per tahun. Bisa kita lihat juga di sini ada tanggung jawab dari sekretaris, seperti mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan antar lembaga, mengelola komunikasi perusahaan dengan pihak internal dan eksternal. Ada juga auditor internal yang memiliki tanggung jawab menguji dan mengevaluasi pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab manajer accounting, yaitu membuat laporan keuangan, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, mengontrol realisasi penggunaan anggaran. Sedangkan untuk stafnya bisa kita lihat ada staf bagian kas, staf bagian pembelian, staf bagian penjualan, staf bagian payroll, staf bagian gudang, staf bagian pajak. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Begitu juga dengan manajer personel dan umum yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan administrasi dalam suatu perusahaan, melakukan rekrutmen, menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan, serta mengelola gaji. Begitu juga dengan staf-stafnya, memiliki tanggung jawab masing-masing seperti staf humas dan staf personalia. Manajer pemasaran di sini juga memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran
melihat permintaan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaing. Di sini juga ada staf-stafnya di bawahnya yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, untuk informasi pegawai PT Maju Jaya atau PT Jaya Maju dengan tahun buku 2019 bisa kita lihat di sini memiliki jumlah 15. Memiliki jumlah 15 sudah termasuk dengan direktur dan sekretarisnya. Bisa kita lihat seperti direkturnya Ibu Angelina, alamatnya Batam Center, memiliki NPWP dan keterangan menikah 2 anak. Sekretarisnya Anissa, tinggalnya di Sudirman, Tanjung Uncang, sudah memiliki NPWP dan belum menikah, tetapi menanggung 2 orang adiknya. Bisa kita lihat juga dengan jelas di sini. Ada juga seperti staf bagian penjualan, Ibu Novi, yang tinggalnya di Nagoya, itu belum memiliki NPWP, tetapi sudah menikah dan memiliki 2 anak. Begitu juga dengan staf bagian gudang, di sini ada Ibu Melinda, yang tinggalnya di Sembulang, tapi juga belum memiliki NPWP. Dia belum menikah dan juga tidak memiliki tanggungan. Selanjutnya, kita bisa melihat untuk sistem penggajian pegawai. Sistem penggajian pegawai ditetapkan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Oleh karena itu, setiap tanggal pembayaran gaji pegawai dikeluarkan bukti pengeluaran atau kas disbursement atau kas payment dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pembayaran gaji. Untuk gaji pokoknya, hanya gaji pokok di sini sudah ada ditentukan, seperti direktur memiliki gaji pokok 20 juta, sekretaris gaji pokoknya 10 juta, auditor internal di sini 10 juta, manajer accounting 7 juta, manajer personalia 7 juta. Adapun kita bisa lihat di sini semua stafnya memiliki gaji pokok yang sama, 5.500.000 untuk gaji pokoknya saja. Selanjutnya untuk tunjangan yang diterima oleh semua pegawai di PT Maju Jaya ini, yang pertama adalah tunjangan transportasi sebesar 300.000 per bulan, tunjangan konsumsi untuk semua pegawai sebesar 20.000 per hari. Setiap karyawan yang telah mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa kita sebut BPJS dan melakukan pembayaran premi asuransi kematian dan asuransi kecelakaan kerja. Selanjutnya, mengikuti program pensiun. Perusahaan juga menanggung sebagian iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua dan sisanya dibayar sendiri oleh pegawai tetap. Ada juga pemberian bonus kepada setiap pegawai yang telah mencapai target pekerjaannya, dan setiap pegawai juga telah menerima fasilitas berupa pembayaran premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan seperti asuransi kecelakaan kerja dengan tarif 0,24%, premi asuransi kematian tarifnya 0,3%, iuran jaminan pemeliharaan kesehatan tarifnya 3%, untuk yang belum menikah, sedangkan yang sudah menikah itu targetnya 6%. Iuran jaminan hari tua juga tarifnya sudah ditentukan sebesar 3,7% dan dibayarkan oleh pegawai 2%, iuran pensiunnya 2% dan dibayarkan oleh pegawai 4%. Seperti yang kita tahu, PT Maju Jaya ini juga memiliki pemegang saham. Bisa kita lihat di sini nama-namanya. Seperti Mr. Stephen memiliki NPWP, alamatnya di Bengkong, memiliki 4.000 lembar dengan nominal per lembarnya 8.000. Sedangkan Nyonya Clara yang tinggal di Sagulung sudah memiliki NPWP, memiliki 3.500 lembar saham dengan nominal per lembar saham 8.000. Sedangkan untuk Mr. Radolf sudah memiliki NPWP, dia tinggal di Nosa, memiliki 2.500 lembar saham dengan nominal per lembarnya itu sama, yaitu 8.000 per lembarnya. Selanjutnya, PT Maju Jaya juga memiliki beberapa supplier yang pastinya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaannya. Di sini bisa kita lihat dengan kode S001 untuk PT Anugerah sudah memiliki NPWP, perusahaan tersebut beralamat di Sumatera Selatan, Palembang. Untuk yang kedua, dengan kode S002, yaitu PT Berkat, sudah memiliki NPWP. Perusahaan tersebut beralamatkan di Batam, di Jalan Radepak.
Raden Patah. Yang ketiga, PT Kayu Sejahtera. Perusahaan tersebut telah memiliki NPWP dan beralamat di Batu Besar Nongsa. Untuk supplier yang keempat dengan kode S004 bernama PT Abdi Jaya memiliki NPWP dengan alamatnya di Tiban Indah. Untuk yang kelima, supplier kita ada Cahaya Abadi dengan NPWP-nya sudah memiliki dan beralamatnya di Jalan Sudirman, Batam Center. Kalau ada supplier, pasti ada customer dong. Berikut customer perusahaan kami yang kami buat di modul, yaitu ada 5 juga. Yang pertama PT Hakarindo Furniture dengan kode C001 sudah memiliki NPWP dan beralamat di Bengkong Laut. Yang kedua ada PT Sukajaya dengan kode C002 sudah memiliki NPWP juga dan beralamat di Medan dari luar kota. Yang ketiga Dekorindo Furniture dengan kode C003 sudah memiliki NPWP dan beralamat di Sukajadi, Batam. Yang keempat dengan kode C004 yaitu PT Merapi Subur. Ini PT-nya perusahaannya beralamat di Batam Center dan sudah memiliki NPWP. Yang terakhir customer kita yaitu PT Universal sudah memiliki NPWP dan beralamat di Tanjung Pinang. Selanjutnya, karena perusahaan kita ini adalah perusahaan dagang, pastinya kita memiliki persediaan awal yang akan kita jualkan kembali kepada customer-customer kita. PT ini, perusahaan kami di modul ini kami buat untuk persediaannya itu menggunakan metode FIFO, yaitu parts in, parts out, yang mana kita tahu metode itu adalah metode yang menjual barang yang pertama kali masuk, berarti itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Kami memiliki beberapa jenis persediaan. Bisa kita lihat di sini ada Colorado kursi teras coklat, kodenya K001, itu jenisnya kursi. Untuk kursi juga itu ada yang namanya Derudi putih dengan kode K002. Untuk lemarinya kita punya 2 jenis. Yang pertama Hansel lemari TV. Yang kedua ada large lemari TV. Itu untuk lemari memiliki kode masing-masing, harga beli dan harga jualnya ada, dan juga memiliki persediaan awal. Kemudian untuk meja kita memiliki cukup banyak variasi. Di sini ada 5, ya seperti yang bisa kita lihat di layar. Yang pertama ada Biel meja belajar putih oak, kode M001 dengan 25 persediaan awal, 25 piece. Yang kedua ada York meja lipat abu, itu harganya di 569.400 buat harga beli. Itu kita meja dengan kode kedua M002. Kita memiliki persediaan sebanyak 30 piece. Yang ketiga ada Rockerton meja rias walnut, itu kodenya M003 dengan persediaan awal 32 piece. Ada galon meja kantor juga, dan yang terakhir juga ada Miria meja tamu coklat dengan persediaan awal 15 piece. Baiklah, selanjutnya untuk PT prosedur akuntansi. PT prosedur akuntansi di sini kita akan mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal menggunakan sistem jurnal berpasangan atau double entries dan dicatat pada jurnal khusus atau special jurnal serta jurnal umum yaitu general journal. Sedangkan untuk pencatatan revenue dan beban atau expense kita menggunakan accrual basis. Jurnal akun hutang dan piutang selain kita posting ke buku besar juga akan kita posting ke buku besar pembantu atau yang biasa disebut dengan subsidiary ledger. Di sini kami sudah membuat bagannya, bisa kita lihat. Yang pertama itu yaitu kita harus memiliki bukti transaksi, kemudian kita jurnal, lalu proses selanjutnya buku besar, baru buku besar pembantu, kemudian kita membuat laporan keuangan untuk perusahaan tersebut. Untuk prosedur akuntansi yang diterapkan bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada pembelian atau yang biasa kita sebut dengan purchasing.
menggunakan metode perpetual, berarti perusahaan harus mencatat HPP atau harga pokok penjualan, atau juga yang biasa kita sebut dengan COGS atau cost of goods sold. Setiap kali terjadi transaksi pembelian pada persediaan barang dagang. Metode pencatatan juga menggunakan gross method, yang berarti mengakui harga beli tanpa potongan harga dan mengakui potongan setelah pelunasan pada masa termin. Untuk pembeliannya, yaitu pembelian kredit, pertama, bagian gudang memeriksa kesediaan barang. Apakah ingin menambah persediaan barang, maka gudang akan menghubungi bagian pembelian. Bagian pembelian mengirimkan surat permintaan, yaitu purchase order atau PO, ke supplier untuk melakukan pemesanan barang. Selanjutnya, supplier akan mengirimkan barang yang dipesan disertai tagihan barang atau invoice. Tagihan tersebut diterima oleh bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian mencatat barang masuk berdasarkan invoice dan mengupdate buku pembantu hutang. Sedangkan manajer akuntansi di sini memverifikasi jurnal pembelian, bagian gudang memperbarui buku persediaan atau stock name. Jadi setiap bagian-bagian di perusahaan tersebut memiliki keterkaitan terhadap pekerjaan mereka atau tanggung jawabnya. Di sini untuk pembelian tunai kita bisa lihat prosedurnya. Yang pertama, berdasarkan invoice dan faktur pajak, bagian kas membuat cek dan bukti kas keluar. Kemudian melakukan pencatatan berupa jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, selanjutnya berdasarkan invoice dan faktur pajak, bagian pajak menyiapkan dokumen yang terkait dengan pemotongan pajak penghasilan. Untuk bagian gudang memperbarui buku persediaan atau stock name sama dengan pembelian kredit tadi. Kemudian manajer akuntansi juga memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memverifikasi dokumen berdasarkan cek, bukti kas keluar, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya kita bisa lihat untuk penjualan atau sales, metodenya sama menggunakan metode perpetual, yaitu perusahaan mencatat harga jual setiap kali terjadi transaksi penjualan persediaan barang dagang. Penjualan dibagi menjadi dua, yaitu kredit dan tunai. Untuk prosedur penjualan kredit, yang pertama, bagian penjualan menerima PO dari customer, kemudian dikirimkan satu lembar form request FR ke bagian gudang, kemudian bagian gudang memberitahu bahwa terdapat pesanan dari pelanggan. Yang kedua, setelah menerima satu lembar PO dan satu lembar FR penjualan, bagian gudang memeriksa ketersediaan barang dagang. Jika barang di gudang tersedia sesuai PO, maka bagian gudang mengirim satu lembar FR ketersediaan barang atau bagian penjualan. Begitu selanjutnya sampai kita bisa lihat manajer akuntansi juga tetap melakukan verifikasi jurnalnya. Untuk penjualan tunai mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Seperti yang kita lihat tadi di kredit, bagian penjualan menerbitkan invoice berdasarkan PO yang diterima. Kemudian invoice yang telah dicetak diserahkan ke manajer akuntansi untuk diverifikasi. Selanjutnya baru ke bagian gudang. Mungkin bedanya untuk penjualan kredit dan penjualan tunai itu hanya berbeda di cara pembayaran. Kalau kredit kan seperti yang kita tahu tidak langsung dibayar, sedangkan kalau tunai di situ barangnya datang maka di situ akan kita bayar. Biasa kita sebut juga dengan COD atau cash on delivery. Selanjutnya untuk prosedur pengeluaran kas, terdiri dari transaksi pembelian tunai, pelunasan hutang, penggajian, dan pengeluaran kas lainnya. Setiap yang transaksi yang mengeluarkan uang akan dicatat di pengeluaran kas. Prosedurnya bisa kita lihat di sini. Manajer akuntansi membuat memo untuk didistribusikan ke bagian kas, pajak, dan pembelian. Bagian kas mencatat cek dan membuat BKK atau bukti kas keluar, dan mencatat pengeluaran kas di jurnal pengeluaran kas berdasarkan memo yang diterima. Kemudian bagian pembelian mengupdate buku pembantu hutang jika memo tersebut menyatakan pelunasan hutang. Kemudian bagian pajak menyiapkan bukti pemotong dan pemungutan pajak penghasilan jika diperlukan. Selanjutnya untuk penerimaan kas, di sini prosedurnya terdiri dari pelunasan piutang, penjualan tunai, dan penerimaan kas dari pendapatan lain-lain. Prosedurnya yang pertama berdasarkan cek yang diterima, manajer akuntansi mengeluarkan memo yang kemudian akan didistribusikan ke bagian kas, pajak, dan penjualan.
Bagian kas kemudian membuat bukti kas masuk dan menjurnal penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, bagian pajak membuatkan bukti pemotongan atau pemungutan jika diperlukan. Dan terakhir, bagian penjualan kemudian mengupdate buku pembantu piutang jika memo yang diterima merupakan pelunasan piutang. Selanjutnya, untuk penggajian, prosedur dari modul yang telah kami buat, setiap bulan bagian payroll akan menerima memo perintah untuk perhitungan gaji karyawan. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, manajer akuntansi mengeluarkan memo, sudah pasti ya, memo untuk melakukan penghitungan gaji, upah maupun PPh 21. Dan memo juga untuk melakukan memberikan perintah untuk melakukan pembayaran gaji dan PPh. Selanjutnya, bagian payroll kemudian membuat perhitungan gaji karyawan beserta PPh dan membuat rekapitulasi perhitungan gaji dan PPh yang nantinya akan didistribusikan ke bagian kas dan bagian pajak. Bagian kas membuatkan cek dan bukti kas keluar berdasarkan memo tersebut dan kemudian melakukan pencatatan ke jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, bagian pajak kemudian membuat bukti potong dan SSP, SPH, SSP PPh pasal 21 setiap karyawan. SSP diberikan kepada bagian kas, sedangkan bukti pemotongan diarsipkan. Selanjutnya, berdasarkan dokumen tersebut diverifikasi oleh manajer akuntansi dan melakukan pembayaran gaji karyawan dan pembayaran PPh 21 ke bank persepsi. Selanjutnya, seperti yang kita lihat untuk golongan 6 akun ya seperti biasa. Untuk kode akun 1 udah pasti itu aset. Untuk golongan 2 itu ada pasiva atau kewajiban. Yang ketiga itu ada, kita lihat di sini, yang ketiga itu modal, ini yang di bold. Yang ketiga itu ada modal. Untuk nomor 3 headernya itu ada modal. Yang keempat itu pendapatan. Yang kelima untuk HPP atau harga pokok penjualan. Yang keenam beban biaya. Yang kesembilan itu ada beban lain-lain. Sedangkan untuk nomor 8 tadi maaf saya ketinggalan, itu untuk kode akun pendapatan lain-lain. Baiklah, selanjutnya untuk informasi data laporan keuangan. Berkaitan dengan aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun tertentu akan mulai disusutkan pada bulan berikutnya. Dalam mengakui penyusutan aktiva tetapnya, perusahaan menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan aturan pajak, yaitu metode garis lurus atau straight line basis. Namun walaupun demikian, perusahaan tersebut menggunakan umur ekonomis komersial untuk menghitung depresiasi setiap aktiva tetapnya. Berikut rinciannya. Mungkin ini teman-teman bisa lihat. Saya contohkan beberapa saja. Yang pertama ada kendaraan Daihatsu Xenia, umur ekonomis komersial 10 tahun dengan kelompok tipe 2. Tahun perolehan 15 bulan 8 2018, 1 unit. Dengan harga perolehannya 150 juta dan nilai residu 50 juta. Di sini juga ada peralatan kantor, laptop Asus ZenBook 14, memiliki umur komersial 4 tahun dengan kelompok ekonomi aktiva 1 dengan tahun perolehan tahun 2021 pada Januari. Harga perolehan per unit bisa kita lihat 14.541, sedangkan nilai residunya 15 juta. Baiklah, bisa kita lihat selebihnya seperti peralatan kantor lemari. Nah, ada juga di sini gedung atau bangunan permanen karena di modul kami membuat perusahaan sudah memiliki bangunan yang tetap. Memiliki umur ekonomis 20 tahun dengan keterangan permanen, diperoleh pada tahun 2019 bulan Mei dengan nilai ekonomis 1 miliar dan nilai residu 2 juta. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi pada bulan Juni. Untuk transaksi yang pertama, yaitu mengenai bukti kas keluar. Jadi pada tanggal 3 Juni 2019, terjadi pelunasan hutang ke PT Cahaya Abadi dengan nomor CAB 01100057 sebesar 12.218.514 rupiah. Jadi dari transaksi ini kita jurnal ke jurnal pengeluaran kas. Itu pada tanggal 3, kemudian kita masukkan nomor buktinya. Untuk keterangannya yaitu pelunasan hutang ke PT Cahaya Abadi dengan nomor CAB 01100057. Untuk akunnya yaitu hutang dagang sebesar Rp12.218.514 pada kas Rp12.218.514. Karena transaksinya pelunasan hutang, jadi kita catat di buku pembantu hutangnya, yaitu pada tanggal 3, pelunasan hutang, kita catat di sisi debit sebesar Rp12.218.514. Jadi untuk buku pembantu hutangnya ini ketika terjadi pembelian atau penambahan hutang kita catat di sisi kredit. Kemudian ketika terjadi pelunasan hutangnya kita catat di sisi debit. Oke, untuk transaksi selanjutnya itu transaksi yang kedua, yaitu penjualan secara kredit atau faktur penjualan pada tanggal 4 Juni tahun 2019. PT Maju Jaya menjual barang dagangan kepada PT Hakarindo Furniture dengan barang dagangan yaitu Colorado kursi teras coklat seharga Rp659.000 dengan jumlah 5 unit. Kemudian bill meja belajar seharga Rp2.999.000 dengan jumlah 4 unit. Jadi subtotalnya sebesar Rp15.291.000 dengan biaya angkut Rp300.000. Kemudian PPN-nya sebesar Rp1.559.000. Untuk transaksi penjualan secara kredit kita catat pada jurnal penjualan. Itu pada tanggal 4 kita isi nomor invoice-nya, kemudian keterangannya yaitu PT Hakarindo Furniture. Untuk akunnya yaitu di sisi debit ada akun receivable sebesar Rp11.676.500. Kemudian COGS-nya sebesar Rp6.712.200. Kemudian di sisi kredit penjualan sebesar Rp10.315.000. Kemudian persediaan barang dagangannya sebesar Rp6.712.200. Kemudian PPN keluaran sebesar Rp1.061.500. Untuk beban angkut penjualannya sebesar Rp300.000. Kemudian kita catat pada buku pembantu piutang. Jadi transaksinya yaitu kepada PT Hakarindo. Jadi kita catat pada buku pembantu piutang PT Hakarindo. Yaitu pada tanggal 4 penjualan MC00061 sebesar Rp11.676.500 kita catat di sisi debit. Pada buku pembantu piutang ini ketika terjadi penjualan secara tunai atau penambahan piutang kita catat di sisi debit, kemudian ketika terjadi pelunasan piutang kita catat di sisi kredit. Kemudian selanjutnya kita catat juga di kartu persediaannya. Jadi pada bukti transaksi ini PT Maju Jaya menjual Colorado kursi teras dan juga bill meja belajar. Jadi kita catat di kartu persediaan masing-masing itemnya. Yang pertama Colorado-nya. Nah, pada tanggal 4 kemudian kita isi nomor invoice-nya, keterangannya PT Hakarindo Furniture.
kita catat di keluar atau barang keluar karena transaksinya yaitu transaksi penjualan. Kalau transaksinya transaksi pembelian, kita catat di masuk atau barang masuk. Jadi untuk transaksi ini kita catat di keluar sebanyak 2 unit, yaitu jumlahnya Rp714.000. Kemudian untuk saldonya itu dari unit saldo awal kita kurangkan dengan jumlah unit keluarnya sebesar 2. Jadi saldonya yaitu 0. Pada tanggal 4 saldonya sisa 0. Begitu juga dengan item yang lain. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi 3, faktur penjualan. Untuk jurnalnya sama juga seperti transaksi yang kedua, jadi kita lanjut saja. Kemudian untuk transaksi yang keempat, yaitu bukti kas masuk, diterima pelunasan dari PT Sukajaya atas nomor faktur MJ00051. Jadi untuk bukti transaksi ini kita catat di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas pada tanggal 7 Juni 2019 diterima dari PT Sukajaya. Kita isi nomor buktinya, kemudian kita buat keterangannya pelunasan dari PT Sukajaya atas faktur MJ00051 untuk jurnalnya, yaitu ada kas pada piutang sebesar Rp8.954.000. Kemudian kita isi ke buku pembantu piutangnya, karena transaksinya yaitu pelunasan piutang, jadi kita catat di sisi debit. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pembelian. Pada tanggal 8 Juni 2019, PT Maju Jaya membeli barang dagangan pada PT Anugrah, yaitu Miriam Meja Tami seharga Rp720.000 sebanyak 8 unit, kemudian galon meja kantor seharga Rp557.400 sebanyak 10 unit, dengan PPN sebesar Rp1.133.400. Jadi totalnya yaitu Rp12.467.400. Untuk jurnal transaksi pembelian secara kredit kita catat di jurnal pembelian. Kita isi tanggalnya, kemudian nomor invoice-nya dan keterangannya. Kemudian untuk jurnalnya yaitu di sisi debit ada persediaan sebesar Rp11.334.000 dan PPN masukan sebesar Rp1.133.400. Kemudian di sisi kredit ada hutang dagang sebesar Rp12.467.400. Kemudian kita catat juga di buku pembantu hutang. Jadi kita catat di sisi kredit karena pembelian. Kemudian kita catat juga di kartu persediaan barang dagang. Kemudian selanjutnya bukti kas keluar, yaitu pada tanggal 10 Juni 2019, PT Maju Jaya membayar listrik bulan Mei 2019 sebesar Rp740.000. Jadi untuk jurnalnya kita catat di jurnal pengeluaran kas pada tanggal 10 dengan keterangan bayar listrik bulan Mei 2019. Untuk jurnalnya yaitu beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp740.000 pada kas sebesar Rp740.000. Kemudian kita lanjut untuk transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pengeluaran kas, yaitu pelunasan hutang ke PT Abadi Jaya sebesar Rp6.556.700. Untuk jurnalnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke transaksi 8, yaitu tentang pengeluaran kas. PT Maju Jaya membayar air bulan Mei 2019. Untuk jurnalnya juga sama seperti jurnal pembayaran listrik sebelumnya, jadi kita lanjut saja. Untuk layanan internet juga sama. Kemudian untuk transaksi yang ke-10, yaitu nota kontan atau penjualan secara kontan. Pada tanggal 14 Juni 2019, PT Maju Jaya
menjual barang dagangan secara tunai, yaitu Rokerton meja rias seharga Rp5.800.000 sebanyak 5 unit, kemudian galon meja kantor seharga Rp929.000 sebanyak 5 unit juga. Untuk biaya angkutnya Rp300.000, kemudian PPN-nya Rp3.394.500. Untuk jurnalnya, karena transaksinya yaitu transaksi penjualan secara kontan, kita catat di jurnal penerimaan kas. Itu pada tanggal 14, kita catat di jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal, untuk akunnya yaitu di sisi debit ada kas sebesar Rp37.339.500. Kemudian harga pokok penjualannya sebesar Rp20.187.000. Kemudian di sisi debitnya ada akun penjualan sebesar Rp33.645.000 dan juga PPN keluaran sebesar Rp3.394.500. Karena penjualannya secara tunai, kita hanya perlu mencatat di kartu persediaan barang dagang. Kemudian untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jessica. Dipersilakan. Baiklah, untuk transaksi selanjutnya itu transaksi 11. Di sini ada transaksi pembelian, yaitu di tanggal 15 Juni 2019 ada pembelian, yaitu dengan itemnya lemari TV center, yaitu sebanyak 5 unit dengan harganya Rp12.599.400, dan untuk PPN-nya sebesar Rp6.299.700, maka totalnya yaitu Rp69.296.700. Lalu kita masukkan ke jurnal pembelian. Kita masukkan ke jurnal pembelian, yaitu di tanggal 15. Di tanggal 15 Juni tadi kita masukkan ke transaksi pembelian, yaitu dengan keterangannya PT Kayu Sejahtera di sisi debit, yaitu ada persediaan sebesar Rp62.997.000 dan PPN masukan sebesar Rp6.299.700 pada akun kredit hutang dagang sebesar Rp69.296.700. Selanjutnya kita masukkan ke buku pembantu hutang, yaitu dengan suppliernya PT Kayu Sejahtera di tanggal 15 dengan keterangannya yaitu pembelian dengan kodenya itu KS 1908-02, yaitu dengan di sisi kredit yaitu sebesar Rp69.296.700. Selanjutnya kita masukkan ke kartu persediaan dengan nama tadi unitnya Lores Lemari TV. Kita cari namanya itu Lores Lemari TV. Nah, kita masukkan yaitu dengan keterangannya PT Kayu Sejahtera. Karena ini pembelian, maka kita masukkan ke akun masuk, yaitu unitnya sebanyak 5 dengan harga per unitnya itu Rp12.599.400. Selanjutnya kita total. Lalu selanjutnya kita masukkan ke akun saldo. Kita masukkan ke akun saldo. Di sini unitnya ada 4. Kenapa 4? Yaitu yang unit di opening balance ditambah dengan unit yang ada di tanggal 15 tadi, 5 unit, maka hasilnya 4 unit. Dengan harga per unitnya itu Rp12.599.400, lalu kita total maka hasilnya Rp50.397.600. Selanjutnya untuk transaksi ke-12 ada faktur penjualan seperti yang Ayu jelaskan, sama saja, yaitu kita masukkan, kita ada di tanggal 16 Juni 2019, yaitu
PT Maju Jaya melakukan faktur penjualan kepada Dekorino Furniture, yaitu kita masukkan ke jurnal penjualan dengan faktur penjualannya itu kita ke faktur penjualan di tanggal di tanggal 16 dengan keterangan Dekorino Furniture, yaitu di sisi debit ada akunnya akun receivable dengan nilai 4.052.600 dengan COGS-nya yaitu 2.109.600. Di sisi kredit ada penjualan sebesar 5.516.000 dan persediaan barang dagangnya sebesar 2.109.600 dan untuk PPN keluarannya itu sebesar 551.000 dan untuk beban angkut penjualannya sebesar 150.000. Selanjutnya kita masukkan ke buku buku pembantu piutang yaitu di PT dengan customernya Dekorino Furniture di tanggal 16 Juni, yaitu dengan keterangan penjualan MJ 0006-3 di akun debit sebesar 4.032.600. Lalu kita masukkan ke kartu persediaan. Tadi ada unitnya tadi dari putih, lalu kita masukkan ke kartu persediaan. Kita mencari dengan namanya itu Derwon Liputi. Derwon Liputi. Nah, ini ya. Di tanggal 16 dengan keterangannya nama PT-nya tadi yaitu Dekorino Furniture, yaitu karena ini penjualan, maka kita masukkan ke akun keluar yaitu sebesar 4 unit dengan harganya 527.400. Selanjutnya kita total maka hasilnya 2.109.600. Lalu untuk di saldonya ini kenapa unitnya 0? Unit 0 ini dapat hasil dari unit yang 4 yang ada di opening balance-nya dikurang dengan unit yang ada di keluar sebanyak 4, maka hasilnya 0. Dan untuk harga per unitnya 527.400, maka untuk totalnya itu 0. Selanjutnya untuk transaksi ke-13. Ini sama saja seperti tadi. Nah, untuk di transaksi 14 ada BKK. BKK di tanggal 21 Juni 2020. Nah, selanjutnya dia ada BKK yaitu bukti kas keluar. Ini sama saja seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini juga sama. Pembelian juga sama. Nanti kita masuk ke memorial slip. Nah, untuk di tanggal 29 Juni 2019 ada memorial slip di bulan Februari. Itu dengan keterangan hitunglah biaya gaji bulan Februari 2019 dan PPh 21. Lalu kita masukkan ke akun pengeluaran kas. Di sini ada dua memorial slip ya, di tanggal 29 dan di tanggal 31. Sama saja, maka kita masukkan ke pengeluaran kas. Kita masuk ke pengeluaran kas. Nah, di sini ada keterangan pembayaran gaji karyawan bulan Juni 2019. Untuk di akun debitnya yaitu kode akunnya 6-101 dengan nama akunnya beban gaji sebesar 107.314.750. Dan untuk akun kasnya yaitu 107.314.750. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuni Sartika.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum kita membuat laporan laba rugi, kita terlebih dahulu membuat rekapitulasi dari setiap jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar, sesuai dengan nama-nama akunnya. Kemudian dari buku besar, kita pindahkan ke neraca saldo, kemudian kita buat jurnal penyesuaian, yaitu untuk beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung, yaitu sebesar Rp68.125.000. Untuk beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp63.119.000. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp49.900.000. Untuk laporan laba rugi per tahunnya, itu ada penjualannya sebesar Rp2.883.864.140. Potongan penjualannya 0, total penjualannya Rp3.076.000. Jadi untuk total penjualannya sebesar Rp2.880.788.140. Untuk laba kotornya sama dengan total penjualan Rp2.880.788.140 dikurangi dengan HPP sebesar Rp1.335.071.380. Jadi untuk laba kotornya sama dengan Rp1.545.716.760. Untuk pengeluarannya ada beban gaji sebesar beban gajinya sebesar Rp1.349.338.730. Untuk beban listrik, air, telepon sebesar Rp28.821.600. Untuk beban penyusutan kendaraan sebesar Rp63.119.000. Untuk beban penyusutan peralatan sebesar Rp49.900.000. Beban angkut penjualan sebesar Rp107.404.100. Jadi untuk total pengeluarannya sebesar Rp1.451.900.230. Jadi untuk laba bersihnya yaitu laba kotor dikurangi dengan total pengeluaran sama dengan Rp93.816.530. Kak, nanti ya Kak untuk itu totalnya. Total yang tadi yang di atas laporan laba ruginya. Jadi untuk total pengeluarannya yaitu laba kotor jadi untuk laba bersihnya sama dengan laba kotor dikurangi dengan total pengeluaran sama dengan Rp93.816.530. Jadi untuk selanjutnya untuk laporan perubahan modelnya model awal per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.495.310. Laba bersihnya Rp93.816.530 dikurangi dengan prime. Jadi untuk modal akhirnya per 31 Desember 2019 sama dengan Rp3.530.711.840. Selanjutnya, kita membuat laporan posisi keuangan. Di sini ada asetnya, total asetnya sebesar Rp3.442.410. Untuk kewajiban dan modalnya, untuk kewajiban ada utang dagang sebesar Rp228.768.840. Untuk modalnya itu modal akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.530.711.840. Jadi untuk total kewajiban dan modalnya sebesar Rp3.821.042.410. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Dari yang kami jelaskan,
Mohon maaf apabila ada kesalahan baik di pengetikan ataupun di pengucapan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.